Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada aurat wanita yang sering tidak diperhatikan sehingga umumnya terbuka ketika sholat. Apakah aurat itu? Aurat yang kami maksud adalah bawah dagu. Yang kita maksud di bawah dagu adalah bagian ini. Sehingga dari titik pertemuan bagian muka, ya, kemudian di bawahnya sampai leher yang kami sebut dengan bawah dagu, ini cukup sering terbuka ketika seorang wanita mengerjakan sholat. Baik, kita perlu memahami bahwasanya batasan aurat wanita ketika sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan telapak tangan adalah sampai pergelangan ke atas. Wajahnya adalah bagian yang digunakan untuk menghadap. Sekarang kita akan melihat bagaimana definisi wajah yang disampaikan oleh para ulama. Kita lihat di sini. Untuk memahami apakah bagian bawah dagu wanita itu termasuk aurat ataukah bukan, kita akan melihat batasan wajah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wal wajhu indal arabi ma hasalat bihil muwajahah. Yang dimaksud dengan wajah dalam bahasa Arab, menurut masyarakat Arab adalah yang dipakai untuk menghadap. Dan dagu itu tidak dipakai untuk menghadap. Sehingga orang ketika berhadapan-hadapan, nggak mungkin dagunya diangkat. Bawah dagu diangkat untuk diperlihatkan, ditampakkan. Keterangan yang lain kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syirazi, salah satu di antara ulama Syafi'iyah, dalam buku beliau yang sangat terkenal Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, wal wajhu, batasan wajah adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dzaqan. Wajah untuk batasan dari atas ke bawah adalah wilayah antara tumbuh rambut kepala ila dzaqan sampai ke dagu. Dagu ini, ya, sampai ke dagu. Wa muntahal lahyaini tulan. Dan ujung dua rahang ini. Wa minal udhun ilal udhun ardon. Sementara untuk bentangan menyamping adalah dari telinga sampai telinga. Ini disebutkan dalam Al-Muhadzab. Kemudian dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, penjelasan dari kitab Al-Muhadzab, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadzal ladzi dzakarahu al-musannif, apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, fi haddil wajhi, berkaitan dengan batasan wajah, huwas shawab, itulah yang benar. Alladzi alaihi al-ashab, yang diikuti oleh para ulama Syafi'iyah. Wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil dan yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Sehingga kata beliau bahwa batas wajah adalah sampai di dagu dan di dua al-lahyain, dua ujung sebelah kanan dan kiri yang ada di dagu dan ujung dagu. Sehingga yang berada di bawah dagu ini tidak termasuk bagian dari wajah. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Imam Al-Hattab dalam Mawahibul Jalil, yang beliau ini mewakili mazhab Malikiyah. Di antara keterangan yang disampaikan oleh Al-Hattab, beliau mengatakan, anna haddal wajhi tulan min manabiti sya'ri al-mu'tad ila muntaha dzaqan fi haqqi man laysa lahu lihyah. Bahwa batas wajah memanjang, maksudnya dari atas ke bawah, adalah dari tempat tumbuh rambut normal. Sehingga orang yang botak, maka bagian botaknya itu bukan bagian dari wajah. Karena tidak mungkin dia menghadap ke orang lain dengan menampakkan botaknya. Sehingga batasnya adalah bagian tumbuh rambut normal. Ila muntaha dzaqan, sampai ke ujung adzaqan ini. Ke ujung
adz-dzaqan, maksudnya adalah di bagian ujung janggut. Fi haqqi man laisa lahu lihyah, bagi mereka yang tidak punya jenggot. Wa amma man lahu rihyatun fayaghsilu dhahiraha walau talat. Sedangkan orang yang punya jenggot yang lebat yang mungkin ya akan menutupi janggutnya bahkan sampai melebihi janggut. Maka ketika wudu dia harus mencuci bagian depan janggutnya walau talat, meskipun panjang. Wadzaqanu majma'ul lahyain, sedangkan dzaqan adalah pertemuan dua lahyain. Ini lahyain. Nanti ketemu di sini. Ini lahyain ketemu di adzaqan, yaitu titik tengah janggut. Baik. Berdasarkan keterangan di atas, maka bawah dagu, ya, bawah dagu, ini, yaitu daerah antara ujung janggut dengan leher, bukan termasuk wajah. Bukan termasuk wajah, sehingga bagi wanita daerah itu masuk sebagai kategori aurat. Maka wanita ketika sholat yang dia mungkin tidak menggunakan masker, tidak menggunakan niqab, tidak pakai cadar, bagian ini tidak boleh dibiarkan terbuka sehingga harus ditutupi. Maka jilbabnya harus menutupi bagian di bawah dzaqan sampai ke janggutnya. Penegasan inilah yang disampaikan dalam Fatwa Syabakah Islamiyah ketika membahas tentang batas aurat untuk dagu. Dalam fatwa itu ditegaskan, wa bihadza kullihi yatabayyanu anna asfaladz dzaqan laisa minal wajhi. Berdasarkan semua keterangan di atas, maka kita bisa mendapatkan keterangan bahwa di bawah dagu bukan bagian dari wajah. Wala yajuzu lil mar'ah, sehingga tidak boleh bagi wanita kashfuhu, untuk membukanya, fis salati, ketika salat, li'annahu laisa mimma tahsulu bihil muwajahah, karena di bawah dagu ini tidak dipakai untuk menghadap, sehingga dia bukan bagian dari wajah. Artinya itu adalah aurat yang wajib untuk ditutupi, sebab bagian yang nampak dari tubuhnya ketika wanita sholat adalah wajah dan telapak tangan. Sehingga yang lebih dari itu harus ditutupi karena itu bagian dari aurat. Inilah yang perlu diperhatikan bagi para wanita, ibu-ibu ketika melaksanakan sholat. Bagian dagu wajib untuk ditutupi. Oleh karena itu ketika Anda menggunakan mukna atau menggunakan jilbab, maka pastikan desain mukna bagian dagu ini tertutupi. Dan ada banyak desain mukna yang bagian dagunya tertutupi. Walhamdulillah. Bahkan mukna-mukna masa silam, mereka memberikan tambahan kain sehingga di bagian dagu itu tertutup. Kalau Anda memakai jilbab yang mungkin tidak ada desain seperti itu, tidak ada tambahan kain seperti itu, berarti Anda perlu pastikan bagian dagu tertutup, baik dengan menggunakan kain tambahan atau Anda gunakan masker, atau Anda tutupi dengan kain yang lain. Yang jelas bagian bawah ini harus tertutup. Semoga bisa diupayakan dengan maksimal. Dan kalaupun terbuka di luar kesengajaan karena kita bergerak sambil membaca, kemudian terbuka bagian dagunya di luar kesengajaan, maka insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan salat. Tapi kalau sengaja dibuka bagian dagunya, ini termasuk bentuk sengaja membiarkan aurat terbuka ketika salat dan itu tidak diperbolehkan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.